Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Bapak Faiz Asrianto dalam mata pelajaran prakarya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita masuk ke materi berikut ini. Untuk sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita sama-sama berdoa agar pelajaran hari ini dapat kita cerna, dapat kita serap, dapat kita simpan, dan dapat diamalkan sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke media PowerPoint. Oke, kita langsung aja masuk ke materi bab 1 tentang serat dan tekstil. Untuk materi hari ini kita bahas dulu tentang serat ya anak-anak. Oke, sebelumnya apa sih itu prakarya? Asal kata prakarya adalah pra dan karya. Pra itu artinya sendiri dan karya itu artinya kerja. Jadi pengertian prakarya adalah hasil dari karya sendiri atau buatan tangan sendiri. Ya, jadi prakarya itu adalah hasil dari karya buatan tangan sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 tentang serat. Apa sih itu serat? Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sekali lagi, serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Itu arti dari kata serat. Oke. Jenis serat, ada beberapa jenis serat. Yang pertama, ada serat alami. Serat alami ialah jenis serat yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologi. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam serat tumbuhan atau serat pangan, serat kayu, serat hewan, dan serat mineral. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Jadi kalau kita membuat suatu karya menggunakan serat alami, lama-lama ketika karya itu sudah jadi, nanti lama-lama produk hasil dari karya itu akan mengalami kerusakan. Misalnya contoh, kayak kamu membuat sebuah lemari dari bahan kayu. Nah, dari bahan kayu, nanti lama-lama berapa tahun ke depan kayu itu yang sudah jadi lemari akan lama-lama rusak, akan lama-lama terkikis kayunya, entah mungkin karena dimakanin oleh binatang-binatang gitu. Jadi lama-lama kayunya akan rusak dan lemari kamu akan rusak juga. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke serat tumbuhan. Apa sih serat tumbuhan atau serat pangan itu? Nah, serat tumbuhan biasanya tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan kadang-kadang mengandung pula lignin. Contoh dari serat jenis ini yaitu kain katun dan kain rami.
serat tumbuhan digunakan sebagai bahan pembuat kertas dan tekstil. Serat tumbuhan juga penting bagi nutrisi manusia. Ya, kita masuk ke jenis serat kayu. Serat yang berasal dari batang tumbuhan berkayu. Nah, serat ini contohnya sebuah kayu itu bisa dijadikan sebagai apa kira-kira menurut kamu? Nah, banyak deh contohnya di sekitar kamu ada hasil karya yang terbuat dari kayu. Terus kita masuk ke serat hewan. Nah, serat hewan ini umumnya tersusun atas protein tertentu. Contoh, banyak kan hasil karya yang terbuat dari kulit hewan. Apa aja menurut kamu? Ada yang tahu? Nah, serat mineral umumnya dibuat dari asbestos. Saat ini asbestos adalah satu-satunya mineral yang secara alami terdapat dalam bentuk serat panjang. Serat mineral. Jadi serat ini terbuat dari bahan-bahan alam, contohnya seperti batu alam, seperti logam, perak itu. Kira-kira hasilnya apa ya? Hasil karya apa sih yang bisa terbuat dari serat mineral ini? Oke, berikut ada beberapa pertanyaan buat kamu. Yang pertama, coba sebutkan hasil karya yang terbuat dari serat kayu. Menurut kamu aja ya, kamu bisa lihat di sekitar kamu, di lingkungan rumah kamu, apa sih hasil karya yang terbuat dari serat kayu? Nah, ya, kira-kira apa? Nah, untuk yang kedua, tolong sebutkan hasil karya yang terbuat dari serat hewan. Contohnya apa sih? Apa ya contoh dari hasil karya yang terbuat dari serat hewan? Kan hewan bisa diambil kulitnya. Nah, kulitnya itu bisa dijadikan sebagai karya apa ya? Gitu. Atau mungkin bisa diambil susunya, atau mungkin bisa diambil dagingnya. Itu bisa jadi karya apa ya? Karya itu tidak selalu yang menjadi pajangan, bisa juga yang menjadi untuk kita konsumsi ya. Terus yang ketiga, hasil karya dari serat mineral. Apa aja sih yang bisa dijadikan karya dengan serat mineral? Kan tadi saya sudah sebutkan contohnya serat mineral itu dari apa dan apa gitu. Oke, untuk tugasnya kamu bisa menulisnya di buku tulis ya. Kamu catat di buku tulis contoh-contohnya apa saja sih hasil 3 serat ini. Nanti untuk beberapa pertemuan selanjutnya tugasnya baru dikumpulkan ya. Oke, cukup sekian. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami, nanti silakan tanyakan ke Bapak langsung. Sekian dari Bapak, semoga ilmu hari ini dapat diterima dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.